Alhamdulillah ya. Jadi memang kita banyak diskusi secara periodik, kita melakukan meeting ya bersama dengan Musbida, menghadirkan tokoh-tokoh agama ya secara bersama-sama memikirkan upaya-upaya sosialisasi dan termasuk juga di samping memang langsung kepada Guruta, pimpinan Pondok Pesantren yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan juga kita minta kepada Kepala Kantor Kementerian Agama ya untuk membantu ya mungkin di kesempatan tertentu Jumat tertentu khotbahnya dengan tema bagaimana upaya pencegahan COVID-19 ini. Walaupun saya tidak memerintahkan untuk membuat khotbah seragam ya biar bervariasi ya kita kasih temanya saja. Dan jujur saja bahwa bukan saja dengan persoalan COVID ini kita bergandengan tangan dengan ulama kita dalam banyak persoalan ya kita banyak dibantu. Kemarin contohnya misalnya pembebasan kereta api kita terkendala di pemindahan kuburan ya karena ya banyak juga anggapan bahwa ya tidak betul itu misalnya dipindahkan kuburan, tetapi kita minta pimpinan pondok untuk membantu mensosialisasikan, memberikan penjelasan kepada saudara-saudara kita yang kuburannya harus dipindahkan karena kena jalan kereta api. Dan alhamdulillah terselesaikan ya, terselesaikan, bahkan kejadiannya yang tidak kena juga mau dipindahkan bersama-sama dengan keluarganya di tempat yang baru. Ya. Itu ya. Dan itu kan sehingga menjadi Kabupaten Baru daerah paling pertama selesai masalah pembebasan lahannya untuk rel kereta api itu ya. Sementara sekarang ini kan masih ada daerah lain seperti di tetangga Makassar, tetangga Pangkep, di Kabupaten Pangkep itu yang masih AIS itu berkutat masalah pembebasan lahan. Apakah itu juga bagian dari kolaborasi seperti tadi itu Pak Bupati? Ya, alhamdulillah, dan juga termasuk kemarin Jalan Trans Sulawesi juga yang pertama selesai. Ya, kita lihat di Baru itu tidak ada lagi rampung. Ya mungkin juga dari situ pemerintah pusat melihat bahwa ya kelihatannya persoalan pembebasan lahan atau untuk kepentingan umum ini di Baru relatif bisa dipahami, sehingga mungkin itu juga pertimbangannya. Biasanya kan kalau ada misalnya ruas jalan atau ruas kereta api misalnya dikerjakan, biasanya kan dimulai di titik awal ataukah dimulai di titik akhir, tapi ini kok dimulai di tengah, dimulai di Baru. Misalnya pada pendek misalnya Makassar Parepare, ya Makassar atau Parepare, tapi kok mulai di tengah ya. Kalau Guruta pimpinan pondok pesantren selalu dikatakan memang bahwa jangan katakan dirimu orang baru kalau kau tidak mencintai kebaikan, kalau kau tidak suka berbuat baik. Karena baru itu satu-satunya yang ada di dalam Al-Quran disampaikan begitu. Ada di surat At-Tur 28. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwal barur rahim. Dialah yang sangat mencintai kebaikan dan mencintai dan kasih sayang yang tinggi. Itu saya sampaikan. Jadi ya orang baru itu ya mencintai kebaikan, suka berbuat baik, kasih sayangnya tinggi gitu kan. Bahkan kemarin itu waktu UAS Ustaz Abdul Somad itu hari jadi Baru kita undang, dia malah lebih rinci lagi. Dia bilang Baru itu Al-Baru itu kan pilarnya ada 3 ya. Yang pertama takwa itu ya ketaatan yang sempurna. Kalau Pak Kambi ini tidak perlu dijelaskan lagi orang pesantren. Tapi tidak apa-apa, saya ulangi saja. Iya. Kemudian yang kedua kata Ihsan itu selalu memberikan yang terbaik, ya, membalas yang terbaik. Kemudian yang ketiga itu Ar-Rahim, ya kalau bahasanya Ustaz Suwas itu melimpah ruah kasih sayang, ya itu. Sehingga kalau 3 pilar ini dipegang, saya pikir tidak ada persoalan-persoalan kemasyarakatan di Kabupaten Baru yang tidak terselesaikan, insya Allah. Dan itu betul-betul diresapi oleh masyarakat Baru, bahwa kami ini baru kan al-barru, al-birru, kebaikan. Ya, kata awal alal birri wa taqwa kan dari kata itu saling tolong menolong dalam kebaikan. Kira-kira begitu. Yang hebat ini karena kan belum tentu ada sesuatu yang baik tapi bisa langsung meresap ke hati masyarakat. Ini yang susah itu Pak Bupati, menyampaikannya ke masyarakat kemudian masyarakat meresapinya itu yang berat.
tetap dibutuhkan kesabaran, tetap dibutuhkan upaya yang terus-menerus ya, edukasi, sosialisasi dan sebagainya. Tentu saja tidak bisa juga sekaligus. Tetapi dengan pemberian pemahaman, alhamdulillah ya semuanya bisa terselesaikan. Ya. Ini kan pertemuan kedua kita Pak Bupati dalam ngobrol virtual seperti ini. Pada tanggal 5 Maret yang lalu, Pak Bupati, sekitar 7 bulan kurang 7 hari yang lalu kita sempat ngobrol seperti ini di kantor Bupati baru di Mall Pelayanan situ publik ya Pak Bupati. Waktu itu Pak Bupati bilang baru ini akan didesain menjadi daerah wisata bukan hanya yang nyaman tapi aman. Jadi kalau orang datang ke Baru itu dipastikan aman, tidak akan terganggu kesehatannya, tidak akan